Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Heaven Lutayan, kelas 11 IPS 1 dari Sekolah SMA Negeri 16 Batam. Pada video kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang sudah sangat terkenal dan sudah difilmkan, yang berjudul Perahu Kertas, untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan guru pengampu yaitu Pak Yani Salvata SPD. Pada video ini, terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama adalah identitas buku, sinopsis, kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama ada identitas buku, yaitu dengan judul buku Perahu Kertas, penulis Dewi Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Agustus 2009, tebal halaman 440 halaman dengan nomor ISBN 978 979 1227 780. Yang berikutnya adalah Hipnosis. Novel Perahu Kertas menjadi salah satu karya tulis garapan Di Lestari yang sukses menarik perhatian para pembaca. Novel ini bahkan diadaptasi menjadi film layar lebar, yakni Perahu Kertas 1 dan Perahu Kertas 2. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, namun juga semangat dalam meraih mimpi. Karya ini menyajikan dinamika kehidupan seorang perempuan dan laki-laki yang mengurungkan cita-citanya demi realita. Perahu Kertas bercerita tentang Kugi, seorang gadis gemas berhayal dan menulis dongeng. Ia kerap kali membuat surat untuk Dewa Neptunus dalam bentuk perahu kertas yang dihanyutkan ke danau atau laut. Kecintaan Kugi terhadap dunia sastra membuatnya menempuh pendidikan sastra di sebuah universitas di kota Bandung. Sementara itu, Kinan adalah seorang pria yang gemar melukis. Setelah singgah di Amsterdam bersama sang nenek, Kinan akhirnya kembali ke Indonesia dan mengenyam pendidikan di kota Bandung. Kinan sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis, namun ia terpaksa masuk ke Fakultas Ekonomi karena keinginan sang ayah. Sahabat Kugi sejak kecil, Noni, mempertemukan dirinya dengan Kinan. Kinan sendiri merupakan sepupu dari kekasih Noni yang bernama Eko. Keempatnya pun bersahabat, hingga akhirnya Kugi dan Kinan memiliki rasa satu sama lain. Kendati demikian, perasaan itu mereka pendam dalam hati karena Kugi sudah memiliki kekasih bernama Joshua. Sedangkan Kinan dijodohkan dengan sepupu Noni yang bernama Wanda. Hubungan Kugi dan Kinan semakin merenggang setelah Kinan berpacaran dengan Wanda. Suatu saat, Kinan mengalami masalah sehingga ia harus mengakhiri hubungannya dengan Wanda. Masalah keluarga dan patah hati yang dialaminya membuat Kinan meninggalkan kehidupan di kota Bandung. Ia pun pergi ke Bali dan bertemu dengan Pak Wayan yang memiliki hobi melukis. Selama menetap di Pulau Dewata, Kinan mulai melanjutkan bakatnya di bidang seni lukis. Ia jatuh cinta dengan keponakan Pak Wayan, Lude Lasmi. Di sisi lain, Kugi bekerja di Jakarta sebagai copywriter. Dia bertemu dengan Remy, atasan dan sahabat kakaknya. Keduanya jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Suatu ketika, Kinan harus kembali ke Jakarta karena harus melanjutkan perusahaan keluarganya. Kugi dan Kinan pun bertemu kembali di kota Jakarta. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu novel Perahu Kertas mengulas kisah menarik tentang persahabatan, cinta, dan impian. Karya tulis ini memuat kisah realistis yang kerap dialami oleh kebanyakan remaja. Alur cerita Perahu Kertas juga runtun, sehingga nyaman untuk dibaca. Di sisi lain, penulisan novel ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kekurangan buku ini yaitu terletak pada penjabaran cerita yang terlalu rinci, sehingga pembaca cenderung malas untuk membacanya. Selain itu, jumlah halaman dalam novel ini juga tergolong banyak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat menyimak dan memahami tentang resensi dari buku novel yang berjudul Perahu Kertas. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Selamat malam.